Halo Rahajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kembali bersama saya, Erik Gunawan. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama berita Bali hari ini. Menjelang bulan puasa dan nyepi, harga cabai dan bawang di Pasar Kuta 2 Badung naik. Ratusan mahasiswa Universitas Udayana mendatangi gedung rektorat di Jimbaran, Badung. Sebanyak 124 warga negara asing mengajukan permohonan KTP Bali di Kabupaten Karangasem. Harga cabai, bawang merah, dan bawang putih di Pasar Kuta 2 Badung naik menjelang bulan puasa dan hari nyepi. Harga bawang merah naik dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Harga bawang putih naik dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara harga cabai naik dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Kenaikan sekarang sembako ya bawang merah, cabai, sama bawang putih itu naik. Kalau bawang merah sebelumnya berapa, Bu? Per kilo? Sebelumnya sih ya 30. Sekarang? Di bawah 30, sekarang sih 35. Terus bawang putih? Bawang putih sebelumnya 25, sekarang jadi 35. Cabai, Bu? Cabainya biasanya 60, hari ini 80.000. Sebenarnya sulit juga sih, tapi ya pakai cuma ngecer-ngecer aja sih. Berapa kilo, Bu? Berapa setiap hari ini dapat menjual, Bu? Setiap hari cuma sekresek aja, 10 kilo. 10 kilo rata-rata dari 3 itu, Bu, ya? Rata-rata itu. Iya, memberatkan, Pak. Kenapa, Bu? Kan ibu-ibu rumah tangga kan maunya yang murah. Sekarang kan cabai aja udah 80. Jadi gimana caranya mau bisa diturunkan? Kalau bisa ya. Iya. Ibu-ibu kan sekarang kan apa semua mahal loh, Pak. Termasuk beras juga kan naik. Semua sembako-sembako kan naik sekarang. Sayur juga semua naik. Kenaikan harga terjadi mulai hari Kamis kemarin dan menyebabkan penjualan bumbu turun. Pedagang berharap harga kembali normal agar omset mereka kembali meningkat. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Harga beras premium di pasar naik dari Rp12.000 menjadi Rp13.000 per kilogram. Kenaikan harga antara lain terjadi di Pasar Kerendang, Denpasar. Kenaikan harga menyebabkan penjualan beras mengalami penurunan. Kenaikannya itu signifikan, kadang-kadang tiap hari bisa Rp200 per kilo. Nah, sampai sekarang sudah Rp400 per kilo sejauh ini gitu. Itu saya jual, saya masih jual dengan harga yang kekinian, tapi melambat gitu. Berapa, Pak, Bapak jual? Rp13.000 per kilo. Per kilo. Ya. Itu sebelumnya berapa, Pak? Jualnya 12,5, 12 gitu per kilonya. Gitu. Ini mulai kapan Bapak rasakan kenaikan harga beras ini, Pak? Udah sebulan. Sebulan. Ya, dan sebulan dan naik, tapi dapat pernah turun, tapi lagi naik. Gitu. Apakah ini kemungkinan jelang nanti puasa akan naik lagi, Pak, harga Wah, berasnya? itu yang kurang bisa prediksi, tapi kemungkinan ya momen-momen begitu mungkin, momen-momen puasa, lebaran itu mungkin akan ada gitu. Itu pengaruh. Pak, rata-rata dengan kenaikan ini berapa kilo, Pak, dapat menjual per hari, Pak? Kalau saya cuma rata-rata karena kenaikan kemarin ya 5 kilo, 10 kilo, sebelumnya itu ya sampai 25 kilo. Kalau yang mengalami kenaikan yang sudah saya jual di sini itu ya beras.
beras ada kenaikan itu. Berapa Bu sekarang per kilo? Kalau yang premium itu kira-kira dia naik lagi 500 lah per kilonya. 500. Ya, Jadinya berapa Bu? Ya. Yang dari tadinya itu dia saya jual 13.000, sekarang menjadi 13,5 atau 14.000. Itu susah nggak Bu ngejualnya Bu? Cuman penjualan juga agak menurun. Kenapa Bu sebabnya? Apakah karena harga itu naik atau bagaimana Bu? Ya itu dah kayaknya ya mungkin harganya juga naik ya. Jadi kebutuhan yang lain juga ada yang naik. Kalau rata-rata sejak kenaikan berapa kilo Bu orang membeli biasanya Bu? Sejak kenaikan tuh orang beli rata-rata ya. Kalau di sini 15 sampai 20 kilo lah. Per hari? Kalau yang eceran. Itu per hari Bu dapat Ya. jualan segitu 15 Ya. 11 kilo rata-rata. Memberatkan sekali, berat. Kenapa Bu? Rumah tangga. Ya karena ekonomi kan gini dah jadi deh. Belum stabil ya? Ya belum stabil. Ya. Kenaikan barang udah naik gimana? Harapannya biar turun harga-harga. Pokoknya sembako tuh biar turun gitu. Ya, termasuk harga beras Bu ya? Iya termasuk beras sudah kan kita pentingnya itu kan beras walaupun tidak ada ikan beras ada kan makan kita jadi. Kenaikan harga terjadi menjelang hari Nyepi dan memasuki bulan puasa tanggal 23 Maret mendatang. Pedagang berharap harga kembali normal agar omset mereka kembali meningkat. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Upaya vaksinasi untuk mencegah penyebaran COVID-19 masih terus dilakukan. Namun, sebagian masyarakat enggan divaksin booster karena merasa sudah tidak memerlukannya. Masyarakat menilai pandemi telah melandai sehingga tidak perlu divaksin booster. Booster 1 dan 2, memang ini terjadi penurunan tren animo masyarakat untuk mendapatkan booster 1 maupun booster 2. Karena kita terutama di wilayah kami gitu, meskipun kita sudah umumkan ke masyarakat karena ada pengumuman PPKM sudah berakhir di tanggal 30 Desember 2022, masyarakat umumnya meyakini bahwa pandemi Covid ini sudah berakhir meskipun protokol kesehatan masih harus tetap dilaksanakan. Nah, mungkin karena PPKM dinyatakan dicabut, sementara kehidupan sepertinya sudah terlihat normal-normal saja, banyak di antara mereka memandang bahwa melakukan vaksin booster baik 1 maupun kedua itu tidak perlu gitu. Kita ada di destinasi pariwisata, tentu kita berharap vaksin booster 1 dan vaksin booster 2 bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai perkuatan destinasi kita untuk menjadikan destinasi kita tetap sehat gitu. Nah, oleh karena itu ya hanya saya bisa mengimbau kepada masyarakat untuk vaksin booster 1 dan booster 2 untuk kepentingan kesehatan masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid, karena memang pandemi Covid belum dinyatakan berakhir dan belum dinyatakan endemi sampai saat ini, dan itu artinya kita tetap harus waspada, dan booster atau vaksin booster ini menjadi salah satu alternatif buat masyarakat untuk bisa bertahan dari segi kesehatan berkaitan dengan serangan pandemi Covid dalam berbagai bentuk dan jenis mutasinya kelak. Jadi booster kedua memang rendahnya Bali, walaupun kalau secara Indonesia nasionalnya Bali sudah lumayan untuk booster keduanya dibandingkan provinsi lain. Rendahnya di sini memang teman-teman ada regimen yang diatur gitu ya untuk pemberian booster kedua. Dan saat ini kita sedang menunggu untuk vaksin produksi dalam negeri kita, karena kita memang mengkhususkan nanti ke depannya vaksin produksi dalam negeri yang akan kita pakai. Dan ini sedang kita upayakan untuk bisa dipakai secara hetero dengan vaksin-vaksin jenis lain, sehingga nanti bisa naik lagi gitu ya untuk booster kedua. Masyarakat diminta tetap melakukan vaksinasi booster untuk melindungi diri dari COVID-19. Sementara untuk syarat perjalanan dalam negeri masih mengacu pada syarat vaksin booster pertama. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung.